Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, di sini perkenalkan nama kakak Dinda Widya Putri dari Institut Agama Islam Negeri Mikro. Di sini kakak akan mengajar kelas 4 tema 3 pembelajaran 1. Nah, sebelumnya perkenalkan diri lagi ya. Dari sinilah. Nama panggilan aja. Bentar lah, nanti gak tadi dulu. Yulia yang satunya. Yulia satunya. Ya, terus Nadine, Evelyn, Najwa, Sarah. Nah, adik-adik, sebelum pembelajaran dimulai, kita doa dulu ya. Ada yang mau mimpin doa nggak? Nggak ada, ya udah. Sebelum itu kita berdoa bersama-sama. Berdoa dulu. Nah, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, biar kita semangat. Yuk. Yang semangat tapi nyanyinya. Nyanyinya apa dulu? Satu nusa satu bangsa dulu ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia cinta, Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Satu lagi, mau kita gentar ya. 1, 2, 3. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar kita diserang. Maju serentak membela yang benar. maju Pasti kita menang. Bergerak serentak menerjang terjang. Tak gentar menang. Majulah menang. Kalian tahu nggak apa itu padi? Padi itu tanaman apa? Padi merupakan tumbuhan yang terdiri atas akar, batang, daun, bunga, dan buah. Bulir padi yang biasa dimasak menjadi nasi merupakan buah tanaman padi. Jadi yang dimasak itu kan padi tuh ya, nih gambarnya kayak gini. Yang dimasak apanya? Bukan nasi. Kalau nasi ada makan bagian dalam. Berarti kalau bagian dalamnya ini tuh apa namanya? Buah ya. Buahnya itu padi itu bentuknya kayak apa sih? Kayak biji. Jadi tanaman padi itu terdiri dari daun, ada batangnya, terus ada akarnya juga, ada bunganya. Bunganya itu sebelum menjadi padi, terus baru ada buahnya. Selain dibuat nasi, padi bisa dibuat apa aja? Terus kopi. Enggak kan? Itu buat
Udah. Dua tepung beras. Ya. Terus di sini ada nggak orang tuanya yang menanam padi? Ada. Kalian sekarang tulis di buku kalian. Oh ya, kita lihat dulu. Kalau enggak kalian buat pertanyaan tentang padi. Tentang padi. Apa aja lah pertanyaan tentang padi. Apa itu padi? Bagaimana cara menanamnya? Ya, bisa aja tuh. Yuk, yang lainnya. Coba. Iya. Abang baru dua tuh. Apakah padi? Apa ya padi? Padi digunakan sebagai Apa? Coba Sero tadi apa? bagaimana cara menanamnya? Jadi tadi kan udah dijelasin ya. Padi itu merupakan tumbuhan yang terdiri atas akar, batang, daun, dan buah. Ada bunga juga. Nah, padi itu berguna, untuk apa aja? Ya, yang pertama jadi makanan pokok orang Indonesia, ya kan? Semuanya pasti makan kan? Nah, selain diolah menjadi nasi juga, padi bisa dibuat menjadi tepung beras. Nah, terus kalau itunya apa namanya? Merang gabah, tau gabah? Bungkusnya padi itu, nah itu kan juga bisa tuh buat bakar bata tuh, bermanfaat ya buat bakar bata. Terus juga buat apa sih dia? Buat pupuk, bisa juga buat kalau dihalusin buat makan apa itu namanya, ayam kayak apa sih, geda, jadi geda ya kan. Jadi tadi itu yang bermanfaat nggak cuma buahnya aja, barangnya juga bermanfaat ya. Kalau cara nanamnya ini cara nanamnya tuh kakak nggak pernah nanam sih, tapi Aku pernah lihat. ya biasanya kan itu ada yang kecil dulu. Mama garis. Iya, yang penting secara tertata gitu ya. Terus udah, sekarang kita mengidentifikasi keadaan. Sekarang kita diskusiin menjelaskan ciri-ciri bentang alam suatu wilayah. Bentang alam tuh apa aja sih? Kayak misalkan dataran rendah, tahu nggak? Dataran rendah, dataran tinggi, terus ada pantai, ada lalu terus satu lagi gunung. Nah, dataran rendah itu apa? Dataran rendah adalah hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut. Jadi sama laut itu jaraknya nggak terlalu tinggi, maksudnya lebih cuma jarak 200 meter gitu. Misalkan ini laut, ini baru masih dataran rendah. Kalau dataran tinggi itu lebih tinggi lagi, ya kan? Kalau gunung lebih tinggi lagi. Ya. Kalau pantai itu apa? Apa itu pantai? Buat berenang, buat wisata ya. Pantai adalah perbatasan antara wilayah darat dan laut. Benar nggak? Jadi pantai itu kan nggak, biasanya kalau tempat wisata kan nggak terlalu dalam kan ya. Nah itu tuh kayak perbatasannya gitu. Jadi misalkan ini daratan, nah di sini baru pantai. Nah tengah-tengah kan mana biasanya ada perbatasannya toh. Kita jangan lebih dari ke sana karena sananya sudah lah laut gitu.
gunung. Gunung itu ketinggiannya sampai berapa meter? Nggak pernah ya? Gunung itu ketinggiannya lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Nah sekarang ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak kakak yang tanya ya. Udah paham belum sama materi yang tadi? Oke. Nah, kalau gunung tadi ketinggiannya sampai berapa meter jaraknya dari permukaan laut? 1000 lebih. Kalau dataran rendah 200 meter. Terus pantai itu apa? Perbatasan daratan dan laut. Ya. Oh iya, tadi dataran tinggi belum tahu ya. Dataran tinggi itu sampai berapa meter dari permukaan laut? Kalau dataran rendah kan tadi 200. Coba kalian bisa kira-kira nggak dataran tinggi itu berapa? 5, 6, 7. Benar. 500 meter. Nah, terus tadi yang padi, masih ingat nggak padi? Batang, buah, daun, Terus? Udah? Terus kalau daun itu fungsinya buat apa? Apa coba? Daun fungsinya buat fotosintesis. Fotosintesis itu apa? Ya, fotosintesis itu kayak buat dia mengolah makanan gitu loh, tau kan? Nah, daun itu karena apa? Karena energi dari buah-buah itu ya karena fotosintesis itu tadi. Kalau batang fungsinya untuk apa? Untuk berdiri, selain untuk berdiri. Nah, batang itu fungsinya untuk menyerap zat yang udah diserap oleh akar. Jadi kan akar kan, padi itu kan tumbuhnya di air. Pasti namanya tumbuhan butuh air ya. Kan yang menyerap kan akar. Nah, batang itulah yang menghantarkan ke seluruh bagian tumbuhan padi itu agar padinya bisa berbuah, berbunga lalu berbuah. Udah? Kakak kira cukup itu saja. Terima kasih. Alhamdulillah pelajaran berjalan dengan lancar. Terima kasih adik-adik semua udah mau datang ke sini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kakak, oh ya, sebelumnya kita membaca lafaz Alhamdulillah. Kakak Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.